Saya percaya kita bersyukur pagi ini kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita kembali beribadah, Bapak Ibu sekalian. Setelah berapa bulan kita akan ibadah juga ya? Setelah 3,5 bulan kita kita terakhir beribadah hari Maret minggu ke-3. Maret minggu ke-3 sekarang ya 3,5 kan, betul ya? Ya, sampai lupa tanggal kita ini. Tetap bersuka kita, amin. Sekalipun kita harus tetap mengikuti protokol pemerintah, tetapi kita bersuka kita karena kita tahu Tuhan pasti berikan kemenangan bagi setiap kita, amin. Tapi tentu kita juga dengan nikmat Tuhan menjaga diri kita supaya semuanya kita tetap hidup dalam sukacita, dalam kemenangan dan dalam mujizat Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, di minggu yang pertama di bulan Juli ini, maka tema gereja kita adalah berjalan dengan iman. Untuk itu saja kita sekalian, kita akan buka kitab yang saya ambil dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Mari kita buka kitab kita. Boleh kita monitornya. Saya akan bacakan baik kita firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai dengan 39. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang percaya yang beroleh hidup. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, tema gereja kita pada bulan Juli ini adalah berjalan dengan iman. Apa arti berjalan dengan iman? Alkitab ini mengatakan kepada kita, yang pertama adalah berjalan dengan iman, artinya adalah kita berpegang kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Disebutkan dalam ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan, karena besar upah yang menantinya. Jadi yang pertama, berjalan dengan iman adalah berpegang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, dan tidak melepaskannya. Apapun tantangan, apapun persoalan dan masalah yang kita hadapi dalam dunia ini. Amin. Ini yang pertama, arti dari berjalan dalam iman. Jangan melepaskan kepercayaan. Saya kira ini sangat relevan pada masa-masa kita ini, di mana kita sedang dihadapkan kepada pandemi seperti sekarang ini. Kalimat janganlah kamu
mempercayakan kepercayaanmu ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Ya karena pandemi ini memang membuat orang sekarang ini menjadi ketakutan, menjadi khawatir, sehingga banyak orang kemudian yang melepaskan kepercayaannya kepada. Padahal tidak mengatakan di sana, Bapak Ibu sekalian, karena besar upah yang menantinya. Dalam Alkitab jelas kita lihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan selalu sanggup membela dan memberikan kemenangan bagi setiap mereka. Amin. Saya percaya hal yang sama pasti akan menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sesulit apapun kondisi ini, sesulit apapun situasi ini, seberat apapun tantangan ini, asal engkau setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan kepercayaan, bukan Alkitab di sana, maka ada upah yang besar yang menanti saudara, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, yaitu kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Amin. Ini yang harus kita pahami. Karena itu dikatakan di sana ayatnya yang ke-36, karena itu dikatakan di sana, sebab itu kamu memerlukan ketekunan. Sebab itu kamu memerlukan ketekunan sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi supaya tetap setia dalam iman, maka saudara, maka saya, maka kita sekalian memerlukan apa? Memerlukan ketekunan. Memerlukan ketekunan. Banyak orang saudara, kenapa akhirnya tidak mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Karena kehilangan ketekunan. Karena perjalanan kita ini, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita tidak paham. Katakanlah ujung dari berkat Tuhan itu misalnya di sini, di ujung sini. Kadang-kadang kita sudah berjalan sekian langkah sampai di sini, tapi kan kita nggak tahu ujungnya di situ. Lalu kita berkata, sudahlah, udah sekian lama saya setia, sekian lama saya bertekun, nggak dapat apa-apa. Lalu kita kemudian berada. Padahal saudara bayangkan, andaikan saudara tahu begitu dekatnya ujung harapan itu, maka pasti kita akan apa? Setia saja kok, tinggal selangkah lagi. Tapi seringkali karena kita nggak tahu ujung dari pengharapan yang tinggal selangkah lagi, maka kita mundur di sini sehingga kita tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Makanya saya sampaikan kepada kita sesuai dengan firman ini, supaya kita menjadi orang Kristen yang berjalan dalam iman atau dengan iman dan mendapatkan apa yang dijanjikan itu, maka kita semuanya harus bertekun. Amin. Bilang dulu bertekun. Sekali lagi bertekun. Bilang saya harus bertekun. Amin. Bilang sebelah kamu harus bertekun. Tapi gak usah bersentuhan. Sekarang ini kan menurut ilmu virus ini kan transfer pindah karena sentuhan, jadi tidak boleh bersentuhan kan gitu.
juga dari dari droplet dan lain sebagainya. Jadi ya kita mesti jaga jarak. Satu sisi kita beriman, tapi sisi yang lain juga harus beriman. Amin. Karena ilmu juga itu diberikan oleh Tuhan, yang itu kan ilmu diberikan oleh Tuhan kepada para ilmuwan, lalu dikasih tahu kepada kita, ya tentu kita kemudian hidup sesuai dengan ilmu yang telah disampaikan oleh para ilmuwan itu. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu sekalian, supaya kita berjalan dengan iman tadi, jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan, karena besar upaya yang menantinya. Untuk itu dikatakan di sana, kita memerlukan ketekunan. Kita memerlukan ketekunan. Kenapa? Ayat 37 dikatakan di sana, sebab sedikit waktu lagi, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi dikatakan di sana, Bapak Ibu sekalian, baik dalam hidup ini kita harus bertekun dan tidak melepaskan kepercayaan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan kepada kita apa yang dijanjikan. Tapi yang kedua dikatakan di sana, kita harus bertekun. Kenapa? Karena waktu kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama. Waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, dikatakan di sana. Dia sudah datang dan tidak akan menunda atau menangguhkan waktu kedatangan. Dengan demikian kita harus apa? Harus setia dengan segenap kekuatan. Harus setia dengan segenap kekuatan kita. Kenapa? Alkitab berkata 38, karena orangku yang benar, kata Tuhan, akan hidup oleh iman. Orangku yang benar dikatakan akan hidup oleh iman. Karena apabila ia mengundurkan diri, dikatakan oleh Tuhan, maka aku tidak berkenan. Jadi hanya dengan hidup dengan iman, hidup dengan kesetiaan, hidup dengan ketekunan, maka saya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang dijanjikan Tuhan itu hanya akan diberikannya kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Apa yang dijanjikan Tuhan itu hanya akan diberikannya kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Siapa orang yang berkenan itu? Orang yang berkenan itu adalah orang yang berjalan sesuai dengan iman. Kita sudah lihat dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian, semua orang-orang yang diberkati Tuhan, semua orang-orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang bertekun dan orang-orang yang setia. Itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang bertekun dan setia dan tidak meninggalkan imannya walaupun banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah, dan banyak pergumulan. Makanya di watak kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya katakan di sana, kalau lihat dan di halaman yang kedua itu, saya katakan di sana, berjalan dalam iman dalam alinea terakhir ini. Berarti kita menjalani kehidupan dengan penuh keharapan bahwa semua yang terjadi punya alasan tersendiri untuk hidup yang lebih baik, berjalan dengan keyakinan yang pasti dan mampu melihat bukti yang belum terlihat, berjalan dengan berani, dengan penuh percaya diri,
meskipun semua yang dilewati belum memberi arti. Berjalan dengan iman berarti mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya yang dapat mengantarkan kita pada kemenangan dan tujuan. Itu arti berjalan dengan iman. Dan kita harus berjalan dalam pola-pola yang demikian, supaya kita betul-betul menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Dia janjikan, baik dalam hidup ini maupun dalam hidup yang akan datang, pasti akan diberikannya kepadamu, diberikannya kepadaku, dan diberikannya kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin.